Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan kita semua, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Meskipun keduanya sama-sama baiknya. Orang mukmin yang lemah pun juga baik. Tapi orang mukmin yang kuat tentu lebih baik dibanding yang lemah dan lebih dicintai Allah dibandingkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kebaikan dan kekuatan. Kebaikan, jika ingin dengan kebaikan itu kita melakukan banyak perubahan untuk kebaikan masyarakat. Orang baik yang lemah, maka kebaikannya tak dapat memperbaiki. Jika kekuatan itu berupa kekuasaan, bayangkan orang baik yang diberi amanah kekuasaan. Atau dengan kata lain, bayangkan kekuasaan berada di tangan orang yang baik. Maka maslahat. Maslahatnya tentu saja untuk orang banyak. Bayangkan pula jika kekuatan itu adalah harta. Orang yang diberi Allah anugerah atau limpahan rezeki harta yang banyak, kemudian dia baik, maka hartanya itu pasti akan disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang baik dan mendorong kepada kebaikan. Bayangkan pula jika kekuatan itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi di tangan orang baik, saya kira kita sudah mafhum bahwa maslahat dan dampak positifnya tentu akan sangat luas dirasakan oleh orang banyak. Jika kekuatan itu dimaknai dengan popularitas, atau kalau dalam bahasa sekarang dimaknai dengan follower, subscriber misalnya. Follower yang banyak, subscriber yang banyak di tangan orang yang baik, pasti itu akan menjadi media dakwah, syiar agama, syiar nilai-nilai syariah, syiar nilai-nilai kebaikan, syiar budi pekerti yang luhur, dan tentu saja menjadi media keteladanan mengenai hal-hal yang baik dan positif. Itulah kenapa ya kekuatan harus berada di tangan orang yang baik dan orang baik harus kuat. Tetapi bayangkan sebaliknya, jika kekayaan tadi berada di tangan orang yang nggak baik, bisa-bisa kekayaannya justru digunakan atau disalurkan untuk hal-hal yang buruk atau hal-hal yang berpotensi merusak tatanan umum. Orang kaya bisa melakukan banyak hal dengan kekayaannya, bahkan untuk hal-hal yang merusak. Bayangkan jika kekuasaan berada di tangan orang yang tidak baik, apalagi berada di tangan orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya akhlak. Dampak merusaknya, damage tentu akan dirasakan oleh orang banyak. Kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang cenderung korup, dan kekuasaan yang cenderung sewenang-wenang. Karena berada di tangan orang yang nggak baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun sama. Jika ia berada di tangan orang yang tidak baik, tidak punya iman, nggak punya akhlak, maka bisa-bisa
kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan digunakannya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Pengaruh yang besar, follower yang banyak, subscriber yang banyak, di tangan orang yang tidak baik, di tangan orang yang tidak punya iman dan tidak punya akhlak, maka apa yang terjadi? Bukannya syiar, bukannya dakwah, bukannya keteladanan yang baik yang ditampilkan, tapi justru itu akan menjadi media yang bisa meracuni, mengotori, dan merusak pikiran dan hati masyarakat. Itulah hikmah dari sabda Rasul yang tadi kita sebutkan di awal. Orang baik harus kuat. Orang mukmin harus kuat. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, sekarang orang-orang baik itu, orang-orang mukmin yang baik, yang kuat, marilah berkolaborasi, bersinergi, kerjasama dalam kebaikan. Orang mukmin kuat, baik, orang mukmin kuat, baik, ketemu, melakukan kerjasama-kerjasama, sinergi, kolaborasi. Ini perintah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah, tolong menolonglah, bersinergilah, berkolaborasilah dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Dan janganlah kalian sekali-kali tolong menolong, bekerja sama, berkolaborasi dalam hal keburukan dan dosa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi mukmin yang kuat, dan dengan kekuatan dan keimanan kita itu, kebaikan kita itu, kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang positif untuk masyarakat kita. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.